Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat dan sukses selalu untuk Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Perkenalkan, saya Tamsiruddin SPD dari UPTD SMP Negeri 1 Parepare, Sulawesi Selatan akan memaparkan best practice saya dengan judul Optimalisasi Google Classroom berbantukan multimedia pembelajaran bahasa Indonesia pada masa pandemi. Pandemi COVID-19 membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya dalam dunia pendidikan. Pembelajaran yang dahulunya dilakukan secara tatap muka, kini harus dilaksanakan secara daring ataupun tatap muka terbatas. Kondisi ini menimbulkan berbagai macam tantangan. Di antaranya, guru masih kewalahan dalam menyajikan pembelajaran secara daring. Selain itu, peserta didik khususnya kelas 7 masih sangat membutuhkan bimbingan dan dampingan guru secara langsung. Adapun kendala lainnya yaitu perangkat yang digunakan oleh peserta didik belum mumpuni dalam menyimpan file-file yang dikirim melalui grup WhatsApp. Selain itu, masih ada peserta didik yang menggunakan satu ponsel untuk 3 bersaudara. Bahkan ada beberapa peserta didik yang menggunakan ponsel orang tua, padahal orang tua harus kerja mulai dari pagi sampai sore. Akibatnya, peserta didik tersebut hanya aktif pada malam hari. Untuk mengatasi kendala tersebut, saya mencari solusi dalam menyajikan pembelajaran efektif pada masa pandemi. Dari berbagai seminar dan BIMTEK daring yang saya ikuti, saya memutuskan untuk mengoptimalkan Google Classroom berbantukan multimedia pembelajaran bahasa Indonesia. Penggunaan Google Classroom berbantukan multimedia pembelajaran bahasa Indonesia pada masa pandemi di kelas 7 diharapkan dapat 1. Mengatasi learning loss atau hilangnya kesempatan belajar efektif bagi peserta didik. 2. Mengatasi kejenuhan peserta didik agar lebih termotivasi mengikuti pembelajaran. 3. Memberi kemudahan kepada peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. 4. Mewujudkan merdeka belajar pada masa pandemi, yaitu memahami kondisi atau kendala peserta didik dengan memperhatikan kesepakatan bersama di awal pembelajaran. Salah satu aplikasi yang paling efektif untuk menggantikan kelas nyata adalah Google Classroom. Google Classroom adalah kelas maya yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama perangkat terhubung dengan jaringan internet. Dengan Google Classroom, guru dapat merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melatih peserta didik dengan langkah pembelajaran yang sudah tersusun rapi atau sistematis. Google Classroom sangat membantu peserta didik yang menggunakan ponsel orang tua atau peserta didik yang mengalami kendala jaringan sehingga tidak terjadi learning loss pada masa pandemi. Selain itu, Google Classroom dapat melatih kemampuan literasi para peserta didik dalam memahami petunjuk dan materi yang disajikan oleh guru. Guru juga dapat menautkan berbagai media pembelajaran dalam Google Classroom. Untuk menghindari efek jenuh dan mengenalkan literasi digital kepada peserta didik, saya menggunakan multimedia pembelajaran atau beragam media pembelajaran. Selain itu, Google Classroom juga dapat merekam sikap positif peserta didik, termasuk kedisiplinan dan tanggung jawab. Daftar nilai ini dapat diakses guru dan peserta didik kapan saja dan di mana saja, sehingga penilaian lebih transparan, objektif, dan akuntabel. Video pembelajaran merupakan media audiovisual yang dapat memotivasi peserta didik dalam belajar, terutama dalam pembelajaran daring. Video yang saya sajikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah karya pribadi yang disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam RPP berbasis kearifan lokal. Contoh kasus yang saya masukkan dalam video selalu bersifat kontekstual. Video-video tersebut saya unggah ke kanal YouTube agar bisa diakses kapan saja.
Google Form merupakan salah satu platform yang digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik tentang materi yang sudah dipelajari. Saya menggunakan Google Form untuk penilaian harian dan PTS. Google Form juga bisa saya gunakan untuk survei ataupun refleksi tentang metode pembelajaran atau keefektifan media pembelajaran. Quizizz merupakan platform yang digunakan sebagai media untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta didik. Quizizz ini hampir sama dengan Google Form. Kelebihannya, tampilan Quizizz lebih menarik, bisa dijadikan mode gym sehingga lebih interaktif dan menantang peserta didik. ELKPD Interaktif merupakan lembar kerja peserta didik yang dapat diakses melalui ponsel ataupun laptop. Peserta didik dapat mengisinya secara langsung di perangkat masing-masing. ELKPD ini bisa juga digunakan untuk mengukur penguasaan aspek pengetahuan ataupun keterampilan bahasa Indonesia, misalnya menulis cerita fantasi. ELKPD ini dapat dinilai secara otomatis ataupun secara manual oleh guru sesuai rubrik penilaian yang ada. Keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dari respons peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Dari 128 peserta didik kelas 71 sampai dengan 74, sebanyak 65,63% atau 84 peserta didik merasa termotivasi dan 21,88% atau 28 peserta didik yang merasa sangat termotivasi belajar bahasa Indonesia menggunakan Google Classroom. Bahkan sebagian besar merekomendasikan Google Classroom tetap digunakan dalam pembelajaran daring ataupun PTM nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Athaya Apta Maheswari, kelas 71, merasa terbantukan dengan penggunaan Google Classroom. Pada masa pandemi ini, apalagi dengan adanya video pembelajaran kuis LKPD online, Classroom ini seakan mengikuti pembelajaran dengan cara tatap muka. Saya atas nama Mulawang kelas 71 merasa senang dengan penggunaan Google Classroom pada masa pandemi ini. Apalagi dengan adanya video pembelajaran kuis LKPD online, saya merasa sangat mudah mengerjakan dan mengirim soal dan jawaban dalam pembelajaran. Saya Ratifah Hairun Nisa dari kelas 71, merasa lebih mudah dalam penggunaan Google Classroom pada masa pandemi ini. Apalagi dengan video pembelajaran, kuis, LKPD online, saya merasa lebih mudah memahami materi dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil evaluasi yang ada membuat saya termotivasi untuk tetap mengoptimalkan penggunaan Google Classroom. Selain itu, saya semakin tertantang untuk terus mencari dan menggunakan berbagai media interaktif yang inovatif sesuai karakteristik materi pembelajaran bahasa Indonesia. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Google Classroom sangat efektif digunakan dalam pembelajaran pada masa pandemi karena dapat memudahkan peserta didik dan guru. Yang kedua, penggunaan multimedia dalam pembelajaran dapat memotivasi dan meminimalkan rasa jenuh peserta didik ketika mengikuti pembelajaran. Demikian best practice saya, semoga dapat memotivasi dan menginspirasi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara untuk terus berinovasi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Mari bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.